Ini kita akan bicarakan mengenai Roh Kudus ya. Nah, kita akan mendiskusikan dari perjanjian maupun lama maupun perjanjian baru. Ini penting karena apa? Minggu ini kan hari Pentakosta ya. Setelah 40 hari setelah Yesus wafat, 10 hari setelah Yesus naik ke surga ya. Jadi kita akan membicarakan mengenai Roh Kudus ya. Nah, Roh Kudus ternyata disebut juga Roh Allah, itu ada di perjanjian lama. Dan ternyata kalau pertama yang kalian lihat, kita pertama kali mendengarkan Roh Allah, Roh Kudus itu di mana? Ya, kitab Kejadian, Genesis ya. Genesis 1-2 sudah dikatakan adanya Roh Kudus. Dikatakan belum adanya bumi, bumi masih kosong, belum berbentuk. Yang ada apa? Roh Allah, Roh Kudus. Jadi Bapa di surga maupun Yesus Kristus itu bentuknya adalah Roh Kudus yang melayang-layang di atas permukaan air. Itu dikatakan kitab Kejadian. Di dalam perjanjian lama eh, tidak disebutkan adanya Tuhan Yesus, tidak disebutkan Bapa di surga, tapi yang pertama yang dia lihat adalah Roh Allah, Allah Yahweh Elohim. Itu yang ditunjukkan ya. Kemudian sampai sampai bermacam-macam di kitab Kejadian juga ya. Di 4138 dipenuhi dengan Roh Allah, Keluaran juga aku telah memenuhi dia dengan Roh Allah. Bilangan, hakim-hakim, Samuel, dan seterusnya. Nah, jelas bahwa Roh Kudus, Roh Allah sudah disebut sejak perjanjian lama. Nanti kita lihat ya. Nah, namun kita tahu bahwa di dalam penyelesaian daripada Roh Kudus ini yang ada banyak adalah di perjanjian baru. Dimulai dari mana? Matius ya. Matius mengatakan kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia sudah mengandung dari Roh Kudus, dari Roh Allah sendiri. Ya. Nah, dikatakan kelahiran Yesus bukan dari hubungan antara Maria dengan Yusuf, justru dari Roh Kudus sampai dia bisa hamil. Ya. Di dalam Matius juga dikatakan, aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan. Ini Yohanes Penginjil ya. Yohanes Pembaptis yang mengatakan, tapi ia akan datang daripadaku yang lebih berkuasa daripada aku. Dia yang akan membaptis kamu pada waktu itu murid-murid Yesus dan kita-kita semua dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, ini yang kedua kali disebut di dalam kitab Perjanjian Baru ya. Lukas pun juga ada ya, menjawab Maria, malaikat pada Maria, Roh Kudus akan datang padamu. Yohanes 14:26 dikatakan akan datang seorang penghibur yaitu Roh Kudus yang akan ditutus oleh Allah Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ini Yesus katakan sebelum dia naik ke surga, dia sudah menjanjikan kedatangan Roh Allah sendiri, Roh Kudus sendiri, yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus sendiri. Nah, pada waktu kitab Yohanes di mana Yesus sudah mengetahui bahwa dia sudah janjikan Roh Kudus bukan hanya datang pada kita, tapi Roh Allah, Roh Kudus yang akan datang itu akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, kepada murid-murid Yesus dan pun kepada kita. Nah, ini yang kita akan peringati di waktu kita Pentakosta minggu depan ini ya, tanggal berapa? Tanggal 10 atau tanggal berapa ini dari minggu. Sehingga kalau kita lihat, memang Roh Kudus ini mempunyai kesatuan dengan Trinitas, dengan Bapa di surga, dan juga dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan pribadi yang ketiga yang ada dalam Trinitas adalah Roh Kudus. Ya. Oke, kita baca lagi dalam Kisah 1:4-9. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Ya, ingat, kisah ditulis oleh Lukas ya, Rasul Lukas ya, kisah ini ya, bukan oleh Yohanes. Tadi kita baca bahwa Yohanes 14:20 dikatakan bahwa Yesus katakan akan datang Roh Penghibur yang akan mengajari kita segala sesuatu, yaitu namanya Roh Kudus. Nah, sini dituliskan oleh orang yang lain, penginjil lain, yaitu penulis Injil namanya Lukas dalam kisah. Dia akan menyuruh, mereka harus menantikan janji Bapa karena telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya,
Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri. Jadi, kairos, waktu Bapa di surga beda dengan waktu kita, kronos. Dengan kata lain, kita tidak perlu mengetahui masa dan waktu kapan itu terjadi, tapi cukup mengetahui dan mempercayai bahwa Bapa sendiri lewat kuasanya akan memberikan Roh Kudus ke atas kita. Dan karena kita menerima Roh Kudus, kita diharapkan menjadi saksi-saksi di seluruh bumi. Saksi-saksi di seluruh Yudea. Saksi-saksi daerah Middle East, ya, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai ke Indonesia. Bukan hanya di daerah Middle East, tapi justru ke seluruh dunia. Dan disinilah di mana Bapa di surga sudah memberikan Roh Kudus kuasanya kepada kita supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan rencana-rencananya. Dan setelah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus, disaksikan oleh para murid, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, itu Roh Kudus yang dijanjikan di Kisah 1:4-9. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini memang banyak sekali di sini ya. Kalau kita tadi melihat bahwa yang kita lihat sebelumnya adalah Injil-Injil Matius ya 1:18 sampai Yohanes. Ternyata di surat-surat di kitab setelah Injil, kita Kisah Para Rasul maupun surat Roma, surat Korintus, semua ini dituliskan mengenai Roh Kudus. Bahkan di dalam kitab Roma, dikatakan di Roma 5:5, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang datang kepada Paulus, dan Paulus sendiri mengerti bahwa kita ini sudah dicurahi Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Bapa kepada kita. Dan di manakah Roh Kudus itu berada? Nah, 1 Korintus 6:19 katakan, apakah kita tidak tahu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam hati kita? Roh Kudus siapa? Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah Bapa sendiri. Jadi teman-teman yang jangan sia-siakan tubuh kita. Jangan sia-siakan kepintaran kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita ada bait Roh Kudus. Kita sebagai anak Allah yang mengetahui dan kita mengikuti apa yang Allah katakan, kita menjadi rumah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan malam hari ini. Jangan sia-siakan kehidupan yang sudah diberikan berkat dengan Roh Kudus ini. Nah, saya melakukan penghitungan ya. Sebenarnya ada berapa sih Roh Kudus, Roh Allah disebut di dalam Injil atau di dalam Alkitab yang kita baca itu? Nah, ini talinya sudah saya buat nih. Anda nggak usah menghitung nih. Ternyata kebanyakan Roh Kudus itu disebutkan di Perjanjian Baru ya. Di Perjanjian Lama yang dikatakan bisa istilahnya ada Roh Allah yang pertama ya di atas air, Roh Tuhan Yahweh 25, rohnya Roh Allah ini disebut 8. Jadi di Perjanjian Lama hanya 37 ya. Tapi kalau kita lihat di Perjanjian Baru, Roh Kudus yang disebut 90 kali dan total daripada Roh Ilahi, Roh Allah itu disebut 124 kali. Sehingga total penyebutan Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh anaknya, Roh Kristus, Roh Tuhan, Roh Yahweh 161 kali. Ya. Nah, jadi ini jelas bahwa setelah Yesus datang ke dunia, dia banyak mengajarkan mengenai Roh Kudus. Jelas di sini Perjanjian Baru 124 Roh Kudus dikatakan. Maka kemarin minggu lalu kita bicarakan mengenai konsili Nisea, memasukkan Roh Kudus bukan sebagai pembuatan manusia, tapi memang benar-benar bagian daripada Allah sendiri. Bahkan di Genesis, kejadian pertama sudah dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas air sebelum bumi dibentuk. Dan tapi itu hanya pembukaan. Ternyata di Perjanjian Baru sudah lebih dikembangkan konsep dan pengertian mengenai kepercayaan kita pada Bapa di surga, bukan hanya pada Tuhan Yesus dan Bapa di surga, tapi juga pada Roh Kudus dengan disebutnya sampai 124 kali. Nah, tapi teman-teman ingat ya, yang baik-baik itu adalah Roh Ilahi, Roh Kudus ya, Roh Tuhan, Roh Hikmat ya. Nah, ini ada 10 macam yang tadi saya katakan yang tulis ini ya, ini ada 10 macam nih. Ini semua adalah Roh Ilahi yang berasal dari Bapa di surga ya. Tapi di luar itu hati-hati. Hidup kita juga ada juga roh-roh yang lain,
Roh-roh yang juga tidak baik adalah roh jahat atau roh najis. Di sini dikatakan di dalam Alkitab ada 7 macam nih, ya, terutama di Perjanjian Baru ada 7 macam. Roh manusia, ini yang roh dalam hati kita, ini ada 5 macam. Roh simbolik malaikat, ini ada 5 macam. Di total 27 macam roh. Tapi cukup kita ketahui bahwa di luar roh ilahi, di luar roh Allah, di luar roh Bapa kita, Tuhan, roh Tuhan, roh Kristus, masih ada roh yang jahat, yaitu yang setan-setan iblis yang juga bisa mempengaruhi kita. Dan ini adalah antikristus semua, ya, yang 7 macam bentuknya, ya. Nah, di dalam kitab Yesaya, ya, perjanjian Yesaya itu ada 7 manifestasi Roh Kudus yang bekerja dalam diri manusia. Nah, ini yang dilihat dari perjanjian lama. Apa saja? Roh hikmat, roh pengertian, ada roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut pada Tuhan, ya. Nah, ini apa yang kita bicarakan? Ini sebetulnya yang sejak awal dari mana roh Allah yang diperingati pada waktu orang-orang Yahudi mereka berdoa. Mereka juga punya penggambaran mengenai Yahweh sebagai roh. Dan inilah yang dikatakan mengenai roh Tuhan itu sendiri. Nah, ini sebetulnya adalah karunia Roh Kudus. Jadi 7 karunia Roh Kudus, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada hikmat, ya. Hikmat ini jelas, ya, bahwa ini adalah kembali pada orientasi batin kita, yaitu wisdom, kebijaksanaan, ya. Bukan hanya kecerdasan, tapi juga mengasihi kebenaran yang ilahi yang memancarkan dalam hidup kita sehari-hari sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang tidak harus kaya ambil jalan itu. Itu adalah hikmat, wisdom, berasal dari Roh Kudus, ya. Kemudian yang kedua ada lagi roh pengertian, understanding. Ini membicarakan eh, pengertian bukan hanya beban intelektual, tapi makanan jiwa kita. Jadi kita melihat pengertian konsistensi tentang pekerjaan Allah yang Dia lakukan dan juga harapan dan janji-janji Allah. Jadi mengerti bagaimana Tuhan Yesus itu. Nah, setiap kali kita baca Alkitab, kita mengertikan, kita merenungkan, kita doa, mendapatkan supaya Roh Kudus juga memberikan pengertian, understanding mengenai bagaimana Allah mau kita hidup, ya. Kemudian ada roh nasihat. Di sini menumbuhkan keberanian memilih mana yang benar, ya. Nasihat itu bukan hanya arahan, ya, tetapi inspirasi batin yang berasal dari Roh Kudus di dalam batin kita. Kalau kita minta, ya Tuhan, Roh Kudus, berikanlah aku jalan yang benar, berikanlah nasihat supaya aku bisa memilih jalan yang aku harus tempuh sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dan disitulah apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Dan disinilah Roh nasihat itu bekerja. Kemudian ada roh keperkasaan, fortitude. Kalau ini memperkuat kita, kalau kita itu lagi tidak baik, lagi ada masalah, ada godaan, ada ketidakpastian. Kita membutuhkan banyak sekali energi untuk membuat diri kita bisa melawan, ya. Jadi ini bukan mendominasi orang lain, tapi justru kita bagaimana mendapatkan keperkasaan energi untuk bisa melewati pada waktu hal-hal dan hari-hari itu tidak baik atau hari-hari itu penuh banyak rintangan. Nah, itu roh keperkasaan yang juga berasal dari Roh Kudus, ya. Itu yang keempat. Roh pengetahuan. Nah, ini pasti tahu, ya. Pengetahuan mengenai mana yang baik, mana yang tidak, ya. Dari sini kita mendapatkan pengertian, tapi pengetahuan adalah bagaimana apa yang saya harus ketahui supaya saya bisa memutuskan sesuatu. Sehingga kita tidak akan ngawur-ngawur dalam melakukan, dan kita bukan merasa paling benar dengan mempunyai pengetahuan ini, tapi cukup kita mengetahui bahwa apa yang Tuhan maui dalam hidup kita. Kalau kita mempunyai pengertian karena nasihat daripada Roh Kudus, kita mempunyai pengetahuan komplit sudah, ya. Kemudian roh kesalehan. Ini menumbuhkan belas kasih, ya. Menumbuhkan bagaimana Tuhan mau saya itu memberikan diri saya kepada sesama manusia. Bagaimana saya mencintai sesama manusia, mengenal Bapak juga mencintai orang-orang lain. Ya, pengabdian hati seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus ajarkan. Pada waktu salah satu muridnya bertanya, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Ya, kamu mesti mencintai Allah dengan segala yang kamu punya. Dan yang kedua, kamu juga harus mencintai sesama manusia seperti kamu mencintai sendiri-sendiri.
Dan yang terakhir, yang pasti adalah fear of the Lord, takut akan Tuhan. Jadi karunia yang terakhir ini melindungi kita dari keangkuhan rohani. Mendorong kita untuk hidup dengan kesadaran bahwa segala sesuatu itu akan diukur dengan kebenaran Allah sendiri. Bukan judgment kita, bukan standar manusia. Tapi satu hari ketika Tuhan akan memanggil kita, ketakutan akan Tuhan ini, fear of the Lord akan memberikan banyak sekali berkah. Karena dengan ketakutan akan Tuhan selama kita di dunia, kita akan selalu sadar dalam hidup dalam dalam kebesaran Tuhan. Apa yang Tuhan berikan pada kita. Bukan dari apa yang kita mau. Nah, ini adalah 7 karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa di surga. Dan ini dituliskan di kitab Yesaya. Ya. Nah, ternyata tidak berhenti di situ. Alkitab mengatakan kalau kita lihat di 1 Korintus dan Roma, ada lagi rupa-rupa karunia kudus ya, yang berasal dari Tuhan selain daripada tadi ya roh-roh yang tadi sudah diberikan tadi ya, kesalehan, keperkasaan dan lain-lain. Juga ada karunia-karunia yang lain. Dikatakan di sini ada rupa-rupa karunia tapi satu roh, kepada yang seorang diberikan roh itu kata hikmat, pengetahuan, iman, karunia menyembuhkan. Ada juga orang-orang yang bisa menyembuhkan, mukjizat, bernubuat ya, membedakan roh, bahasa roh, dan juga penafsir bahasa roh. Ini semua karunia-karunia yang bisa didapatkan dari Roh Kudus menurut 1 Korintus 12, 4-11. Di samping itu ada lagi untuk fungsional tubuh Kristus. Di dalam kitab Roma dikatakan karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan pada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, melayani, untuk mengajar, untuk menasehati, untuk memberi, untuk memimpin, untuk menunjukkan kemurahan hati. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita memang secara spiritual kepada Tuhan itu sudah dewasa, maka kita akan mendapatkan karunia-karunia ini. Kita bisa membedakan hal yang benar dan baik. Kita bisa mempunyai iman yang baik. Kita bisa melayani, mengajar, menasehati. Itu semua dari karunia-karunia Roh Kudus. Itu semua adalah benar-benar apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan kita mencapai di mana kita hanya mendapatkan di dunia ini, tapi justru Tuhan yang berikan kepada kita. Dan ini adalah bentuknya adalah talenta-talenta. Kalau kita suka melayani, talenta melayani, mengajar kita suka mengajar, kita menasihati, kita punya memimpin, itu semua talenta-talenta yang Tuhan berikan ya. Jadi kalau kita lihat selain dari Yesaya ada 1 Korintus dan Roma, maka ini perbedaan ya. Perbedaannya singkat antara 1 Korintus 12 dengan Roma 12. Dikatakan bahwa memang ada perbedaan antara jenis karunia, di mana kalau Korintus mengatakan sebagai manifestasi roh yang spektakuler, karismata ini sebutannya ya. Kalau di Roma dikatakan karunia pelayanan dan karakter rohani ya. Contohnya apa di dalam Korintus? Karunia bernubuat, bahasa roh, karunia melakukan mukjizat dan penyembuhan. Kalau di Roma, mengajar, menasehati, memberi, dan memimpin. Nah, kalau kita lihat di sini, ini lebih ke ibadah. Kalau ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang Kristiani, sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan, melayani satu dengan yang lain. Ya. Nah, kalau yang ini lebih ke penguatan iman dan pewartaan di dalam ibadah. Ya, sehingga apa yang dikatakan Korintus ini mengkomplitkan dengan apa yang dikatakan Roma dan dikompletkan lagi nanti dengan surat Yesaya tadi, kitab Yesaya yang kita lihat tadi, ya. Nah, ini jelas bahwa memang karunia yang diberikan oleh Tuhan itu bukan hanya talenta-talenta yang berasal dari kita karena kita belajar, tapi justru Tuhan tuh mau kita belajar dan mempunyai Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, inilah yang disebut sebagai karunia-karunia. Artinya pemberian Tuhan. Artinya Tuhan mau kita berbuat sesuatu. Jadi kalau yang tadi ya, ada 7 roh, karunia 7 roh di dalam kitab Yesaya. Dan kalau kita lihat di sini adalah juga karunia-karunia roh yang juga diberikan Tuhan untuk supaya kita bicarakan di dalam kehidupan sehari-hari, mengajar, menasehati, memberi dan lain-lain, memimpin bahkan ya, atau di dalam suatu area peribadatan dan peristiwa rohani. Tapi justru disitulah tidak berhenti karunia-karunia ini. Karena Tuhan memberikan karunia kepada kita, teman-teman, untuk kita juga gunakan.
Kalau kita bisa belajar, kalau kita bisa mengajar, kita menasihati, maka itu adalah pemberian Tuhan yang harus kita gunakan. Maka apa yang kalau kita gunakan, hasilnya apa? Nah, itu juga ada dibahas di dalam Perjanjian Baru. Di mana Rasul Paulus juga membentuk eh, kehidupan buah-buah roh apabila kita menggunakan karunia roh ini. Kalau Tuhan tidak memberikan, maka kita tidak akan mendapatkan. Tapi kalau kita tidak menggunakan, maka itu yang dikatakan sebagai ingat cerita Tuhan Yesus di mana salah satu parabel. Ada orang kaya memberikan talenta, ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 50 talenta, 1000 talenta, dan terus jumlahnya tidak penting. Tapi apa yang kita perbuat terhadap talenta-talenta tersebut. Itu yang penting buat Tuhan. Dan seperti juga Tuhan melihat apa yang Tuhan akan lihat dari kita diberikan talenta atau diberikan karunia-karunia Roh Kudus ini. Justru kita gunakan ini untuk sesama manusia, bukan untuk kepentingan kita. Justru Tuhan mau kan, bukan hanya untuk Tuhan. Kita persembahkan semua talenta kepada Tuhan, tapi juga hukum yang kedua yang Yesus maui dari Bapa di surga yang diajarkan kepada dia adalah bagaimana kita juga bisa menggunakan talenta ini untuk kepentingan sama manusia. Dan kalau kita bisa menggunakan itu semua, maka akan terjadi buah-buah Roh Kudus. Disinilah buah-buah karakter. Kalau karunia itu adalah benih-benih. Kalau kita seakan-akan kita mau menanamkan pohon, benih-benihnya itu adalah karunia yang diberikan Tuhan. Tapi apa hasil buah yang diberikan pohon-pohon itu? Itulah buah Roh Kudus yang sudah akan menjadi hasil daripada penanaman kita. Apa saja buah-buah kalau kita bisa memberikan pada Tuhan, bisa memberikan pada sama manusia. Buah roh ada yang dikatakan di surat kepada Galatia, umat di Galatia adalah yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, inilah yang adalah hasil daripada kalau kita memberikan dan kita menggunakan talenta-talenta roh-roh yang karunia Tuhan sudah berikan pada kita. Kasih sesama manusia itu yang Tuhan ajarkan. Tapi kalau kita menggunakan itu, maka buahnya, hasilnya yang kita bisa petik adalah kasih. Kalau kita menggunakan talenta yang lain, sukacita, itu juga akan menjadi ada di dalam diri kita. Dan kehidupan. Pak Ruby tahu nggak? Sorry ya, karena saya pakai internet di rumah saya mati nih. Saya pakai HP. Oh iya iya. Ya, sorry. Oke. Saya akan Ya, share lagi sebentar ya. Sekarang kelihatan slide-nya? kelihatan. Oh Kelihatan ya? enggak belum belum. Hah? Belum. Slide-nya Tapi belum. tadi kelihatan tadi. Ya, Sekarang hilang. sebentar ya. Saya akan share lagi sebentar. Sorry. Em, sebentar. Share. Oke. Ya, kita lihat ya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan begitu banyaknya, tapi Tuhan meminta kita untuk menggunakan, bukan hanya disimpan untuk kita sendiri. Karena apa? Kalau kita gunakan, artinya kita sudah memberikan kembali kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Dan bukan hanya kepada Tuhan, tapi kita juga harus memberikan kepada sesama manusia. Dan kalau kita memberikan kepada teman-teman kita, keluarga kita, siapapun di dalam lingkungan kita, maka Tuhan janjikan, buah-buah itu adalah baik untuk kita semua. Buah yang sudah dijanjikan berupa kasih, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita, kesabaran, kemurahan, kebaikan yang Tuhan bisa lihat dan teman-teman kita bisa lihat, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah-buah Roh Kudus yang baik ini adalah kalau kita benar-benar kita laksanakan apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan berikan. Sehingga akan menghasilkan damai dan kasih. Tidak hanya wasted apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan berikan, tapi akan memberikan banyak sekali exponential result. Karena apa? Karena karunia-karunia kalau kita lakukan, kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan tanpa kita sadari, kita itu menjadi berkat buat orang lain.
Bukankah itu yang akan membahagiakan kita kalau kita bisa menjadi berkat buat orang lain? Dan kita bisa menjadi saksi kebenaran dan kebesaran Tuhan. Orang kan bisa melihat, oh ini orang ini benar-benar anak Tuhan. Karena dia kelihatan sekali dipengaruhi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Berkat menjadi berkat tanpa sadar. Itu yang Tuhan kita maui. Itulah Tuhan yang akan eh, Tuhan akan lihat dari diri kita. Ya. Hidup kita akan menjadi kesaksian. Ya. Nah, mengapa Tuhan memberikan karunia karena Roh Kudus? Karena kita itu sebenarnya diciptakan lemah sehingga tahu Tuhan. Kita lemah terhadap diri sendiri. Kadang-kadang kita angkuh, itu juga kelemahan kita. Kadang-kadang kita boastful, artinya suka membangga-banggakan kehidupan kita. Itu juga kelemahan kita. Kadang-kadang kita merasakan bahwa, oh saya ini kok tidak benar. Nah itu juga adalah bagian daripada kelemahan kita. Sehingga kalau semuanya tidak benar, maka Tuhan katakan bahwa kamu ini sangat lemah, maka itu kamu membutuhkan karunia yang aku berikan adalah bentuknya karunia Roh Kudus yang hidup di dalam dirimu, tapi engkau harus merasakan karunia itu dan engkau harus menggunakan apa yang talenta yang kuberikan lewat Roh Kudus. Sehingga dengan demikian kita menjadi kuat. Sehingga dengan demikian Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Kalau kita bingung, roh nasihat yang datang. Kalau kita tidak mengerti, roh pengertian akan datang. Kalau kita tidak ngerti-ngerti dan kita tidak mengetahui, roh pengetahuan akan datang. Dan semuanya akan dibesarkan dan dibenarkan kehidupan kita di dalam Roh Kudus karena Dia sudah memberikan karunia ini. Jadi sebetulnya karunia-karunia ini bukan menjadi our pride, bukan menjadi keperkasaan atau menjadi keangkuhan kita. Justru ini merupakan kelebihan kita karena kita menjadi anak Allah. Ini rahmat yang Tuhan berikan pada kita karena kita adalah anak-anaknya. Bukan untuk kita bangga-banggakan. Paling pinter, paling kaya, paling punya, paling ganteng, paling cakep, paling cantik, apapun juga. Tapi justru ini yang Tuhan pakai. Supaya kita tidak lemah melawan sesuatu, kita tidak mudah mundur diri, kita juga tidak bebal, dan kita mengerti. Karena roh yang sudah diberikan akan menasihati kita. Dan itulah buah-buah yang baik yang Tuhan berikan adalah seperti yang kita lihat tadi. Damai, sukacita, kesabaran, kemurahan hati, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain-lain. Itulah buah-buahnya. Jadi memang setiap hari kadang-kadang kita itu lupa sama Tuhan. Dan apakah Roh Kudus kalau sudah dicurahkan kita dia akan pergi? Tidak. Tapi Roh Kudus yang sudah dicurahkan, karunia-karunia yang akan memberikan kita buah-buah yang baik, bisa diperbesar energinya dengan doa. Kalau kita perbaruin karunia ini dengan doa setiap hari, maka kehidupan kita akan memberikan ruang-ruang pertumbuhan dengan adanya Roh Kudus, ruang-ruang kedewasaan dan kebijaksanaan. Di mana karunia yang diberikan pada Tuhan yang sudah kita baca di Korintus maupun Roma, dan buah-buahnya akan disegarkan dan diteguhkan. Dan kalau kita mendapatkan itu lewat doa, betapa dahsyatnya bagaimana Tuhan sudah menjanjikan dan kita sendiri menjawab dengan karunia-karunia itu. Menjawab apa yang Tuhan maui di dalam hidup kita dengan cara menyegarkan karunia-karunia itu setiap hari. Atau kita membaca Alkitab, atau kita merenungkan Alkitab, atau kita mendengarkan lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang ada di dalam di mana-mana yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Dan itulah di mana kita akan menyegarkan dan sekaligus tune up karunia-karunia Roh Kudus ini. Ingat ya, minggu ini adalah Minggu Pentakosta, di mana kita memperingati Roh Kudus datang pada para rasul, dan Roh Kudus kita juga diingatkan akan datang keberadaan dalam hati sanubari kita, di dalam hati kita, hati kecil kita. Dan disitulah kita bisa memperbarui. Bukan hanya setiap hari Minggu, tapi minggu ini memang khusus di dalam liturgi semua gereja-gereja kita mempengaruhi Pentakosta.
memperingati Pentakosta. Tapi yang penting ya teman-temannya bukan hanya hari Minggu ini ke gereja, tapi setiap hari doa. Setiap hari minta mohon karunia itu diperbesar sehingga saya bisa memutuskan apa yang benar, apa yang baik. Sebab saya bisa mendapatkan jalan, disegarkan ke jalan mana yang benar, mana yang tidak. Dan saya mesti mengetahui apa yang saya harus ketahui. Dan juga yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Karena satu hari kita akan melihat dia, Tuhan Yesus. Satu hari kita akan ditanya ini, kamu takut apa Tuhan apa enggak? Kamu melakukan ini hanya untuk keangkuhan dirimu supaya kamu bisa kelihatan perkasa, paling cakep, paling kaya, paling apapun juga. Atau tidak. Kalau itu kita bisa secara lugas, secara tegas dalam diri kita, ya, saya memang hidup untuk Tuhan. Disitulah kita mengetahui bahwa karunia Roh Kudus akan sudah membuahkan yang baik sekali. Sukacita dan damai sejahtera. Ya. Dan yang penting yang tadi yang fear of Lord itu ya, ini saya tuliskan lagi. 1 Korintus 21:9-10 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga kita ini, ya, yaitu Roh Kudus, semuanya disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi teman-teman, Roh Kudus adalah penuntun kita. Roh Kudus yang mengarahkan kita. Dia yang membimbing kita kepada rumah Bapa, kepada apa yang Tuhan maui, kepada yang Bapak manusia, Bapak yang maui. Kita sebagai manusia lakukan. Jadi dia merupakan adalah exercise. It's a spiritual exercise. Latihan jiwa untuk supaya kita tetap dekat mencintai dan juga mentaati dan mempersiapkan diri untuk selalu bisa menerima Tuhan. Dan satu hari kita diterima kembali lagi oleh Tuhan. Dan kita bisa persiapan dengan lewat karunia-karunia Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Disitulah pribadi yang baik, pribadi yang benar-benar berasal dari Allah sendiri. Diteguhkan oleh Roh Kudus karena Dia adalah penuntun kita. Dia adalah penggembala kita. Dan Dia adalah jaminan warisan kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa memelihara, Tuhan tahu bahwa kita mengikuti apa yang Dia mau. Penuntunan-penuntunan dari pengetahuan dari apa mengenai Tuhan. Secara kita bisa melihat dari Injil, kita bisa memeditasi, kita doa, kita bisa mendengarkan lagu rohani. Tapi kalau ada Roh Kudus, maka energi itu akan dibesarkan oleh Roh Kudus yang merupakan karunia. Dan karena itulah kita diminta untuk selalu membesarkan lewat doa. Lewat kedekatan pada Dia. Lewat bagaimana Dia bisa datang dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita sudah melakukan itu, disitulah kita menjadi anak Allah yang sejati. Karena kita sudah mempersiapkan diri, kita sudah mencintai, dan kita sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Cintailah Bapakmu di surga dengan segenap hatimu, dan cintailah sesama manusia. Di dalam Injil Lukas 6:31 dikatakan, don't do to others what they don't want you to do. Jangan lakukan pada orang lain apa yang kamu tidak mau mereka lakukan padanya. Nah, itu kalau di dalam bahasa Buddhisnya namanya apa? Karma. Itu ada di dalam Lukas. Karma itu kan artinya, kamu melakukan satu hal yang lain, hati-hati nanti kembali lagi ya pada kita ya. Di dalam Lukas, Yesus juga katakan dengan bahasanya sendiri. Jangan lakukan apa yang kamu tidak mau orang lain lakukan pada kamu. Sebetulnya dia bahas karma. Karma itu kan bahasa manusia, tapi ide itu yang berasal dari Tuhan Yesus sudah ada di situ. Kita tidak bisa melakukan, kita tidak melakukan hal yang orang lain tidak mau melakukan pada kita, menghina, mencaci maki, memarah-marahi, apapun juga. Kalau kita punya Roh Kudus dan kita selalu mengasah diri kita menggunakan Roh Kudus. Dan kadang-kadang kita takabur, kadang-kadang kita tidak bisa menguasai diri, ya tidak apa-apa. Tuhan Yesus tidak akan marah, Bapak tidak di surga. Tapi kalau kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, maka tingkat-tingkat di mana kita tidak memperhatikan Roh Kudus semakin lama makin kecil. Tingkat-tingkat itu akan membuat kita menjadi damai, menjadi lebih sabar, menjadi lebih pengertian, menjadi lebih damai sejahtera. Dan kalau kita damai sejahtera, maka kita akan mempunyai banyak sekali kesukacitaan di dalam diri kita.
Oke, itu ya. Itu intinya pada mengenai Roh Kudus ya. Dan Roh Kudus dari mana? Yaitu yang diutus Bapa. Ingat tadi dikatakan ya, Bapa mengutus Roh Kudus sebagai anugerah ilahi lewat Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 14:26 dikatakan, ada penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Itu yang Yesus katakan. Benar kan? Roh Kudus datang, dia memberikan karunia-karunia, dan karena kita melakukan, dia akan membawa buah-buah yang baik. Dan Roh Kudus diutus oleh Bapa untuk tinggal di dalam kita, bersama kita, anak-anaknya, dan mengajarkan semuanya. Sehingga kalau kita bicarakan pengutusan Roh Kudus itu memang bagian daripada rencana Allah. Seperti juga dia mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus kepada duniawi yang sangat tidak respect kepada Bapa di surga, sehingga dia harus mengutus Roh Kudus yang kita lemah, dan mengutus juga Tuhan Yesus untuk menghilangkan dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita. Ya. Jadi peran Bapa di sini adalah sangat besar, karena dia mengutus, karena dia tahu bahwa manusia yang diciptakannya ini tidak hormat kepadanya, ngawur, suka menyembah-nyembah yang aneh-aneh, suka melakukan hal yang tidak baik, yang tidak berkenan pada dirinya, maka dia mengutus Tuhan Yesus sebagai anaknya, sebagai manusia, dan mati untuk kita. Tapi dia juga menebus dengan cara mengutus Roh Kudus yang memberikan karunia-Karunia. Disitulah kebesaran daripada Allah kita. 3 pribadi, 1 substansi, yaitu substansi ilahi. Oke, disitulah ya diskusi kita pada malam hari ini. Begitu besar peran Roh Kudus dalam diri kita, kita harus selalu menguatkannya dengan lewat doa, meditasi, membaca Injil. Makanya jangan sampai satu hari walaupun 1 menit, 2 menit pun kalau bisa kita spend time to read the God's words, to read what He tells us to do, to read what He expect us to remember. Itu semua ada di Injil. 1-2 kalimat pun tidak apa-apa. 1 menit pun tidak apa-apa. Tapi disitulah karunia Roh Kudus akan bekerja. Disitulah kita akan dikuatkan. Disitulah kita akan ditune up. Energi kita dibesarkan. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Oke, kita dengarkan satu lagu sebelum penutupan ya. Ini lagu saya dapat dari Rita lagi ya. Bapak sungguh baik ya. Kita dengarkan bersama-sama. Saya nggak tahu di sini ada Pak Timothy apa enggak ya. Saya undang Pak Timothy malam hari ini. Ini ada sound engineer yang membuat lagu ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
sepanjang hidupku. Besar setiamu, Bapa